Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Ikhwani fid din, rahimakumullah. Mari kita lanjutkan pembahasan ringkas kita dalam sifat salat. Setelah kita mengetahui dalil Al-Quran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan keutamaan sholat, maka kita akan lanjutkan dari faidah sholat yang banyak, yang mungkin memang tidak dapat terhitung, namun diantaranya Syekh atau Al-Muallif penulis rahimahullah ta'ala membawakan beberapanya saja. Di antaranya yang pertama, an-nabiha qurratal aini wa tuma'ninatul qalbi wa rahatan nafsi. Salat itu dapat menjadikan qurratul ain, penyejuk dari mata kita, serta menenangkan hati dan merehatkan diri atau merehatkan jiwa. Dalilnya yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hubbiba ilayya minad dunya an-nisa'u wa tib. Dicintai kepada aku mencintai dari hal dunia, diantaranya wanita dan parfum. Wa ju'ila qurratu 'aini fis shalah, dan aku jadikan penyejuk mata itu adalah as-shalah. Kemudian dalil yang lain, dan dalil ini sangat masyhur di kalangan kita. Beliau mengatakan kepada Bilal bin Rabah radhiyallahu an, "Qum ya Bilalu fa'arihna bis-shalah." Ya Bilal, kumandangkanlah iqamah atau kumandangkanlah dari azan untuk kami bisa rehat dengan sholat. Ya. Kemudian muallif atau penulis rahimahullah mengatakan fas-sholatu dzikr. Ya, salat itu adalah mengingat atau zikir kepada Allah. Bi dzikrillahi tatmainnul qulub, karena dengan berzikir kepada Allah dapat menenangkan hati. Wasilatun bainal abdi wa rabbi, ini akan memiliki hubungan antara hamba dan Rabbnya. Yaqumul musalli baina yaday rabbih rabbahu khashi'an zalilan yusabbihu bihamdi. Ya, karena orang yang salat ini melaksanakan secara khusyuk, ya, tunduk, ya, penuh ketenangan, ya, penuh kepasrahan, ya, lirih dengan mensucikan Allah, memuji Allah, ya. Wa yatlu kitabah, ya, membaca dari ayat demi ayat Al-Qur'an. Wa yu'azzimuhu biqauli wa fi'li, mengagungkan dari asmanya, mengagungkan dari salat tersebut baik ucapan maupun perbuatannya. Wa yusni alaihi bima huwa ahli, Allah akan memuji, akan dipuji, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala bagi yang menunaikannya. Wa yas'alu hajati dinihi wa dunyah, dan Allah Subhanahu wa taala, ya, akan menerima, akan mengijabah dari doa-doa kebutuhan orang yang sholat di dunia maupun dalam agamanya. Dalam sholat pula kita memanjatkan kebutuhan-kebutuhan kita, kebutuhan duniawiyah dan kebutuhan di akhirat kita. Fahiya rawdatu yani'atun fiha min kulli zawjin bahij. Ya, ini merupakan taman, ya, taman yang nyaman seolah-olah dia di dalamnya, karena merehatkan badan terhadap siapapun yang melaksanakannya. Kemudian poin yang kedua dijelaskan bahwa faidah sholat annaha tanha 'anil fahsya'i wal munkar idza shallahal insanu 'alal wajhi alladhi umira bih. Artinya bahwa sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar apabila sholat seseorang tersebut
berbentuk atau dikerjakan sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya alaihi salatu wassalam. Artinya menyesuaikan dengan dalil dan tidak bisa bermain-main dalam tata cara sholat, ya, seperti halnya kebanyakan orang saat ini. Ya. Karena sholat ini memiliki aturan khusus, ya. Bukan karena dalil akli, bukan karena berdasarkan pemikiran dan pemahaman kita saja, namun ada dalil nakli, ada dalil secara syar'inya yang mengatur bagaimana cara sholat yang benar. Allah Ta'ala berfirman, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, dalam surat Al-Ankabut, yang mana ayat ini sangat populer sekali di kalangan pembahasan sholat. Allah berfirman, sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Wadzalika lima yahsulu lil qalbi bis sholati min inabati ilallah. Dan demikian pula sholat akan mendapatkan hati dari pertolongan Allah, wa huduri baina yadayhi, yang mana hatinya itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Artinya seolah-olah Allah benar-benar melihat dari salat hambanya tersebut, ya. Begitu juga dengan hambanya, ya, perbuatan ihsan kemarin, ya. Wa quwwati fil iman, akan menguatkan dari keimanan kita. Wastinarati fil qalbi, menerangkan hati. Wassalati fil ahwal, memperbaiki keadaan. Ya fala yazalu ta'mu dzalika fi qalbi, dan akan senantiasa merasakan hati dengan rasa tersebut. Ya, wa kullama hamma bimunkar aw fahsya tadzakkar tilka silata bainahu wa baina rabbih fabta'ada an dzalika. Setiap seorang itu ingin berbuat kemungkaran, berbuat kekejian, mereka akan mengingat akan hubungan ia bersama Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat menjauhkan dari perbuatan tersebut karena dia senantiasa melaksanakan sholat yang benar. Kemudian yang terakhir, bahwa sholat adalah sebagai penolong bagi seseorang di setiap urusannya di dunia maupun agamanya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-salah, dan minta pertolonganlah dengan kesabaran dan salat. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila dirinya itu berkecamuk dengan satu urusan, maka beliau melaksanakan salat. Apabila beliau ingin menunaikan sebuah urusan atau ingin sedang menghadapi dari sesuatu yang sulit, maka Allah Subhanahu wa taala salat. Untuk bisa Allah Subhanahu wa taala mencarikan jalan keluar dari permasalahannya. Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi kepada problem atau permasalahan beliau dan kita semua juga demikian, ya. Bismillah ta'ala, insyaallah kita akan lanjutkan pada poin yang keempat pada sesi selanjutnya. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.